Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Firdaus dengan NIM G0521911, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi aspek hukum zakat pada lembaga Lajisnu Kabupaten Lamongan. Rumusan masalah yang akan dibahas ada 6, yaitu pertama, hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional, kedua, regulasi di Indonesia, ketiga, operasional pengelolaan zakat, keempat, perizinan lembaga zakat, kelima, syarat amil zakat, dan keenam, perda zakat di Indonesia. Apa itu Lajisnu? Lajisnu merupakan lembaga nirlaba milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau NU yang bertujuan berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, serta wakaf atau yang biasa disingkat dengan Jiswaf. Lajisnu Lamongan didirikan pada tanggal 21 Juli 2013. Pertama, hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional. Mengenai hukum Islam dengan hukum nasional, Lajisnu Lamongan dapat berkontribusi dengan hukum Islam dan hukum nasional tersebut. Lajisnu Lamongan juga sudah sesuai dengan hukum agama dan bimbingan Basnas, seperti bidang garapan dan najis atau zakat, infak, dan sedekah pada pendidikan sosial, ekonomi, dan organisasi, santunan setiap bulan, beasiswa untuk tidak mampu setiap semester, sosial setiap ada yang sakit, musibah, mati, dan lain-lain, kaderisasi dan pelatihan. Dan para amil di Lajisnu, lembaga amil zakat NU di Lamongan melakukan tugasnya juga sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum nasional yang telah ditetapkan. Kedua, regulasi zakat di Indonesia. Mengenai regulasi zakat, Lajisnu Lamongan untuk menghimpun dananya lebih ke infak dan sedekah. Untuk zakatnya masih belum banyak, masih proses penyadaran, tetapi untuk menghimpun dana JIS sudah sesuai dengan regulasi atau undang-undang yang telah ditetapkan di Indonesia. Untuk strategi menghimpun dana di masa pandemi COVID-19 seperti ini, strategi yang dilakukan Lajisnu Lamongan dengan memakai kaleng yang diberi nama kotak infak yang biasanya dititipkan di warung-warung atau supermarket. Ketiga, organisasi pengelolaan zakat. Mengenai pengelolaan, sistem pengelolaan Lajisnu Lamongan sesuai dengan syariat Islam. Untuk kewenangan yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Lajisnu Lamongan yaitu ada di Ketua Lajisnu, pelaksanaan Direktur Upjisnu, pengawasan dari Dewan Syariah dan Basnas. Dan untuk SDM di Lajisnu Lamongan sudah efektif. Keempat, perizinan lembaga zakat. Di NU, untuk mendirikan lembaga Lajisnu tersebut, perizinannya langsung dari PBNU. Jadi untuk mau bikin apa saja langsung pengajuan SK ke cabang. Dan untuk persyaratan mendirikan lembaga Lajisnu Lamongan, ini tidak ada persyaratan, langsung mengajukan perizinan ke PBNU. Kelima, syarat amil zakat. Untuk menjadi amil di Lajisnu Lamongan, syaratnya yaitu pertama, paham agama, kedua, lulus madrasah amil zakat. Dan jika ada mu'alaf yang ingin menjadi amil di Lajisnu, bisa, asalkan memenuhi syarat tersebut dan paham mengenai rukun syarat zakat dan hukum-hukumnya. Dan para amil di Lajisnu Lamongan ini mendapatkan pelatihan secara reguler atau khusus, seperti sekolah yang diberi nama Madrasah Amil Zakat. Acara tersebut diadakan selama 3 hari 3 malam, berlaku di seluruh Indonesia. Untuk materi yang diberikan yaitu materi umum tentang zakat dan pentafsirannya. Keenam, perda zakat di Indonesia. Mengenai perda zakat, di setiap daerah kemungkinan berbeda karena di setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Untuk kewenangan dalam mengambil keputusan, perda zakat yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Dan untuk hukuman kepada amil yang melakukan kesalahan di NU langsung dihukum sosial. Akan tetapi untuk di Lajisnu Lamongan ini belum ada amil yang salah atau melakukan kesalahan. Dengan demikian yang bisa saya sampaikan mengenai observasi aspek hukum zakat di lembaga Lajisnu Kabupaten Lamongan. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.